Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Dia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Yesus memulihkan kehidupan melalui pelayanannya. Setelah berpartisipasi dalam perayaan hari Sabtu di sinagoga, Yesus pergi ke rumah Petrus dan menyembuhkan ibu mertuanya. Setelah sembuh, ibu mertua Petrus bangun, dan setelah kesehatannya pulih dan martabatnya pulih, ibu mertua Petrus mulai melayani. Saudara dan saudari, Yesus tidak hanya menyembuhkan orang itu, tetapi ia melakukannya sedemikian rupa sehingga ia mulai melayani kehidupan. Yesus menerima orang yang terpinggirkan. Ketika hari mulai gelap pada sore hari, pada akhir hari Sabtu, ketika bintang pertama bersinar di langit, Yesus menerima dan menyembuhkan orang sakit. Orang sakit dan mereka yang kerasukan adalah orang-orang paling terpinggirkan pada waktu itu. Mereka tidak punya siapapun dalam hidup mereka. Mereka bergantung pada amal orang lain. Selain itu, institusi agama menganggap mereka sebagai orang yang najis. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam masyarakat, seolah-olah Allah menolak dan tidak menyertai mereka. Oleh karena itu, kabar baik Allah yang Yesus lakukan dalam kehidupan mereka adalah menerima mereka yang terpinggirkan dan dikucilkan, dan mengembalikan mereka untuk hidup bersama dalam masyarakat. Saudara dan saudari yang terkasih, untuk tetap bersatu dengan Bapa, Yesus selalu berdoa. Yesus disajikan kepada kita sedang berdoa. Yesus berusaha keras untuk memiliki waktu dan lingkungan yang baik untuk berdoa. Dia bangun sebelum yang lain bangun dan pergi ke tempat yang sepi untuk dapat sendirian dengan Allah. Saudara-saudari, seringkali Injil berbicara kepada kita tentang doa Yesus dalam keheningan. Melalui doa, Yesus meneguhkan misinya. Yesus sudah banyak dikenal orang, semua orang mengikutinya. Publisitas ini menyenangkan murid-muridnya.
Mereka pergi mencari Yesus untuk membawanya kembali kepada banyak orang. Saudara-saudari, mereka mengatakan kepada Yesus, "Semua orang mencari Engkau." Mereka menyangka bahwa Yesus akan pergi ke perjamuan, namun nyatanya tidak. Mereka kecewa. Yesus tidak mengikuti keinginan mereka dan mengatakan kepada mereka, "Mari kita pergi ke tempat lain. Justru untuk inilah aku datang." Tentu saja mereka sangat terkejut. Yesus tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Yesus memiliki hati nurani yang sangat jelas mengenai misinya dan ingin menyampaikan hal ini kepada para muridnya. Yesus tidak ingin mereka menutup diri terhadap hasil yang sudah mereka peroleh. Mereka tidak boleh melihat ke belakang, tetapi seperti Yesus, mereka harus tetap sadar akan misi mereka. Ini adalah misi yang diterima dari Bapa yang harus mengarahkan keputusan mereka. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ibu mertua Petrus mulai melayani. Apakah kita bertindak sedemikian rupa sehingga kehidupan kita merupakan pelayanan kepada Allah dan kepada sesama kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.